أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini diberi nikmat, diberi sempat, sehingga kita bisa mengikuti pengajian rutin setiap malam Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tentunya kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara banyaknya penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh manusia, di antara dari penyakit yang berbahaya itu tentu ada yang harus kita hindari. Walaupun semuanya harus kita hindari. Takabur, hasad, sum'ah, riya, dan lain sebagainya. Tapi bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang hasad. Apa itu hasad, Bapak Ibu? Pernah dengar kata hasad, Pak? Nih barusan. Sudah pernah ya ini hasad. Hasad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nukil pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, al-hasad huwal baghdhu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Kita ulangin, hasad itu benci, perasaan benci atau tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Atau simpelnya merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Atau SMS, ngerti SMS mboten? Senang melihat orang, susah melihat orang. Kok doa apa lagi sama ya? Nah, inilah kemudian SMS tadi. Maka ada istilah itu, saya pernah dengar katanya, tonggone tuku kulkas, dia yang ke panas apa dingin, Bu?
panas dingin gitu. Tonggone tuku AC kok dia yang kepanasan kan. Ada yang begitu, Bu? Enggak ada, Masya Allah. Oh ada? Ada. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari sifat ini, Bapak Ibu. Sebagaimana kata Nabi, iyyakum wal hasad, jauhilah dirimu dari hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat, karena sifat hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Bapak Ibu, orang yang hasad itu biasanya menghabiskan energinya sendiri dan lebih fokus terhadap orang lain. Karenanya orang hasad itu biasanya ibu-ibu boten sakit mensyukuri nikmat, tidak bisa mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena dia fokusnya kaleh nikmat wong liyo sampai lupa nikmat awae. Gimana bahasa Jawa saya? Cocok nih? Alhamdulillah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini kejahatan, ya, energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Coba di dalam Quran surah Al-Falaq itu, sebagian kita insyaallah sudah hafal Quran surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kita perhatikan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki. Di hasad ini bisa kita artikan juga dengki. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hampir setiap kita itu pernah hasad. Betul enggak, Pak Bu? Pernah enggak merasa, oh, kok iso yo saiki? Pernah, Bu? Ditanya ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak. Nah, kadang kita ngerasa, wah, si fulan dapat nikmat, kan begitu. Kita kadang kemudian, mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan, begitu juga bapak, makanya kata Ibnu Taimiyah itu, ma khala jasadun min hasad, setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Akan tetapi ada yang membedakan, lakinnal laim, orang kemudian yang mempunyai penyakit hati, ia akan tampakkan. Ia akan tampakkan rasa irinya atau dengkinya sama nikmat orang lain, Bu. Dan itu bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan. Ada orang kebetulan ke masjid, karena udah telat akhirnya pakai motor baru. Kalau dia hasad apa? Gaya. Nopo mentang anyar, pamer. Ini kadang-kadang pamer juga gitu, Bu. Kadang-kadang orang itu, mohon maaf, bukan pamer. Jangan-jangan orang itu enggak pamer, tapi kitanya yang hasad. Betul enggak, Pak? Tapi kita dengan mudah ngatain orang, "Loh, pamer." Kan gitu. Padahal apa? Kitanya yang enggak suka sama keadaan baiknya orang. Tapi kita katakan si fulan itu, "Oh loh, mung gaya, paling mau ngarep." Dan lain sebagainya. Makanya kita katakan, jangan-jangan bukan dia yang riya, tapi kita yang hasad. Harusnya kan kalau saudara kita dapat nikmat kan, Bu, ya,
Apa yang kita katakan ya? Alhamdulillah kan? Tapi kan jarang terjadi. Memang dia ucapkan alhamdulillah, tapi gaya mimik wajahnya juga beda. Alhamdulillah. Kan itu berbeda Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita lihat ada tanda penyakit hasad dalam diri kita, setidaknya ada 3. Apa itu yang pertama? Kalau kita punya penyakit ini, coba lihat ciri-cirinya Bapak Ibu. Ya. Pertama, cirinya itu melakukan ghibah saat orang yang dihasad atau orang dapat nikmat, nah kita gibahin. Ya. Kalau orangnya itu ndak ada di depan kita, kita omongin. Nah, kira-kira begitu. Kita gibahin orang. Ngerti orang saiki. Kan gitu. Ibu Tukiem, ndak ada Bu Tukiem ya? Ada. Ibu Butet, kalau Butet ndak ada Ibu Butet. Ibu Butet kan gitu. Saiki kemarin itu baru beli motor baru anyar. Dibilang hidupkan motornya iso nyala. Keren tenang. Tapi ngerti orang. Jadi nggak ada orangnya apa Bu yang dilakukan? Diomongin. Tapi bila mana orangnya Bu Butet ini berada di hadapannya, kira-kira apa yang dilakukannya Bu? Dipuji. Wah, hafal juga saya. Dipuji-puji. Oh Bu Butet saiki panjenengan luar biasa wis sukses. Anak-anak luar biasa. Jadi dipuji-puji Bu. Piye to carane iki sakjane iki Bu Butet kok iso saiki Masya Allah. Dipuji-puji. Nggak ada orangnya diomongin, ada orangnya dipuji. Yang lebih mengerikan yang ketiga Bapak Ibu. Ketika orang tersebut terkena musibah, kebetulan Bu Butet ini mengendarai sepeda motor, motornya nabrak pohon. Kita mendengar, wis ngerti berita urung. Berita apa? Motornya Bu Butet sing anyar nabrak pohon. Kira-kira apa yang kita katakan? Hah? Alhamdulillah. Nah, kalau kita tidak senang sama nikmatnya, kan kita mohon maaf Bu, merasa senang terhadap musibah yang ditimpanya, betul nggak? Kita yang cirinya ketiga itu akan merasa senang terhadap musibah yang ditimpa oleh orang yang kita benci nikmatnya tadi. Makanya begitu motornya nabrak pohon, kita dengar beritanya, dalam kita katakan syukurin. Rasa no. Jadi 3 itu coba dilihat Bapak Ibu dalam diri kita. Ada enggak? Mohon maaf, kita ini kan hidup bertetangga, betul nggak Bapak Ibu? Ya? Kita lihat tetangga kita ada hal yang baru menaik, kemudian ekonominya, ada enggak perasaan senang dalam diri kita, atau kita malah gelisah? Enggak ada yang jawab, Pak. Atau kita malah gelisah, kan gitu Bapak Ibu. Karenanya sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, secara psikologis ya, hasad ini memiliki dampak Bapak Ibu. Orang yang hasad ini dampaknya juga tidak main-main. Kalau kita punya penyakit iri hati atau dengki dalam hati kita. Satu dampaknya niku membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Kita ulangin, orang hasad itu akan terbentuk dalam dirinya tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersyukur, Pak. Kenapa? Karena selalu fokus sama nikmat orang lain sampai lupa terhadap nikmatnya sendiri. Yang dipikirin nikmat orang lain, si fulan kok begini, si fulan kok begitu. Dan biasanya mohon maaf menambah beban pikiran.
menambah beban pikiran dan biasanya menambah penyakit. Kan gitu Bapak Ibu. Ada seorang ibu, kebetulan bapak tidak ikut kondangan, ibu aja yang berangkat, bapak punya kesibukan. Pulang-pulang ibu ini, mohon maaf, kepalanya pusing. Ditanya sama suami, Bu, nopo panjenengan niki kok mumet? Wis Pak rasa takon-takon. Nopo Bu, mau nang kondangan mangan tengkleng? Boten. Nang kondangan mangan kathah? Boten, kula boten mangan. Lah niki nopo kok mumet? Mau kula delok emase Bu Tumini gede tenan. Jadi Bapak Ibu, beliau itu kepikiran kok bisa beliau beli emas sampai kemudian sampai rumah. Nah, bayangkan itu fokusnya sama nikmat orang lain. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tidak tenang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Kita ulangin, menyiksa diri sendiri. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang karena melihat kebahagiaan orang lain. Coba Bapak Ibu, coba dilihat kiri kanannya. Monggo dilihat. Sekarang ini jenengan lagi duduk, dilihat kiri kanannya. Sudah dilihat? Ada tidak perasaan benci terhadap orang yang di sampingnya? Alah, nang masjid tidak. Insya Allah jamaah mutadid bersaudara semua, amin. Nah, coba kemudian Bapak Ibu, kalaulah yang di samping kanan kita atau di samping kiri kita punya perasaan benci terhadap orang yang di samping kiri atau kanan kita, kira-kira panjenengan duduknya nyaman boten? Boten. Ngaji itu nggak into apa-apa Bu, mung into ngerasani sing kanan kali sing kiri. Niki nopo duduk nang sampingku kan. Bahkan mau menikmati apa ini? Tahu ya. Mau menikmati tahu itu terasa tidak nikmat Bapak Ibu. Percaya mboten? Cara menggigitnya pun beda. Biasanya pelan jadi. Kenapa? Ini tadi. Tidak nyaman, ada perasaan benci. Orang yang kita benci padahal ya biasa Bapak Ibu, minum seperti biasa. Oh lo enggak ya. Cara minum pun di komentari kan gitu. Dia ngambil makanan pun dikomentari. Allah mau melu ngaji menggolek snack mesti kan. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kalau kita punya penyakit ini sebenarnya kita lebih menyiksa diri kita sendiri. Yang ketiga, orang yang punya penyakit hasad biasanya Bapak Ibu muncul ghibah. Kita ulangin, munculnya ghibah, munculnya fitnah dan sebagainya yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau punya penyakit ini biasanya muncul penyakit ghibah dan muncul fitnah. Contoh kecil aja Bapak Ibu. Ada seseorang kemudian yang mohon maaf dalam mungkin ya setahun ekonominya meningkat luar biasa. Tapi karena ada orang yang tidak senang terhadap nikmatnya, biasanya difitnah apa itu Bu? Kebetulan tengah malam terdengar suara dari rumah itu, suara gitu. Tuh kan ada yang bilang babi ngepet kan? Padahal beliau lagi tidur ngorok kan gitu Pak. Padahal lagi tidur mendengkur langsung, pantes sak tahun niki omahe langsung dibangun apa-apa duwe, ternyata melihara. Itu tadi. Fitnah. Kemudian ternyata di depan rumahnya ada juga terlihat anak kecil kepalanya botak. Kan? Difitnah melihara
Padahal itu anaknya beliau yang lagi dibotak terus dibedain kan gitu. Tapi karena memang tidak senangnya sama nikmat yang keadaan baik, mungkin dianggapnya kok udah setahun udah punya ini punya itu. Padahal ya mohon maaf suaminya podo kerjaannya karo suamiku kan gitu. Bojone yo nang omah seperti aku, tapi kok yo iso. Ini kadang-kadang. Padahal alhamdulillah dia dapat hak waris kan gitu. Baru jual tanah di Sumatera 10 hektar kan gitu. Nah, akhirnya duitnya oke, dan bangun apa-apa mudah kan gitu. Tapi kan kita tidak tahu. Akhirnya muncul tadi, kenapa? Tidak senang terhadap keadaan baik saudaranya sehingga muncul fitnah. Yang selanjutnya munculnya kebencian dan permusuhan yang menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada snack di hadapan kita, mari kita nikmati bersama-sama. Sudah dinikmati rumah itu. Oke, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo Bapak Ibu nyantai mawon, oke. Cuman yang saya khawatirkan nanti habis snacknya mulai nunduk ke bawah takutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang mohon maaf munculnya kebencian dan permusuhan. Kita sebut saja mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ada satu penjual bakso, tidak berapa ratus meter ada lagi penjual bakso. Ya kira-kira 100 meter. Penjual bakso yang pertama ini ramai Pak. Sementara yang kedua sepi. Tapi yang kedua ini memiliki mohon maaf sifat apa dihasad, tidak suka terhadap nikmat orang lain. Itu kok bisa ramai kan gitu. Kok kata tenan sementara aku buatan cuma 1-2 yang beli. Akhirnya dia kesana kemari menyebar fitnah. Difitnahlah baksonya bakso. Nah, bakso yang tidak baik lah kan gitu Bapak. Itu baksonya ini bakso itu. Bayangkan. Kebencian itu muncul, kemudian muncul fitnah, bahkan tidak jarang yang sampai memukul, kan gitu Bu? Bahkan tidak jarang sampai berani menghilangkan usaha orang. Bahkan na'udzubillah menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Ali karramahullahu wajhah, beliau berkata, la rohata lihasudin. Orang yang dengki itu tidak bisa tenang. Kemudian yang kedua, wala ikha'a limalulin. Kata beliau, orang yang cepat bosan itu tidak akan punya saudara. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kata beliau, wala muhibba lisayyi'il khuluqi. Dan orang yang berakhlak tercela, akhlaknya buruk, tidak akan punya kekasih. Kita ulangin, la rohata lihasudin. Orang yang dengki itu tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang Bapak Ibu. Tidur tidak nyenyak, makan tidak kenyang. Kenapa? Asik memikirkan orang lain. Wala khiha'a limalulin. Dan orang yang cepat bosan itu tidak punya saudara. Wala muhibba lisayyi'il khuluqi. Dan orang yang berakhlak buruk, tidak punya perangai yang baik, tidak akan punya kekasih. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, la tabaghadu, jangan kalian saling benci membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling dengki mendengki. Wala tahasadu, wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Karenanya kalau kita bersaudara itu nikmat, Pak. Betul? Kalau kita bersaudara, bersatu, nikmat sekali. Bukti persatuan itu kemarin kita nyembeli hewan kurban cepat selesai, Pak. Kenapa? Sudah dibagi, kita bersatu. Kenapa bisa bersatu? Harap untuk daging ya Ustaz. Nah, ini. Tapi ini bukti nyata kan gitu Bapak Ibu. Begitu persatuan itu kokoh, semua terasa ringan. Makanya kun kal yadain wala takun kal ainain. Jadilah kalian seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua mata. Kenapa Bapak Ibu? Dua tangan kita itu selalu kompak. Kalau tidak percaya coba dipraktekkan. Tangan kanan gatel yang garuk. Ustaz, jangan ditakoni kayak mangan nih kilo. Tangan kanan gatel yang garuk, tangan kiri gatel yang garuk, tangan kanan. Dua-duanya gatel. Garuk, saling garuk. Ya gitu kita Pak. Yang bersaudara ini, saudaranya susah, saudaranya sulit, saudaranya sakit, ya tanpa dikongkon-kongkon datang jenguk. Kan gitu Pak Bu. Memberikan semangat. Kita tuh kalau datengin orang sakit Bu ya, mohon maaf, yang kita datengin itu mesti pengen cepat sembuh kan gitu. Apalagi kita bilang, Masya Allah Pak, jenengan niki Pak, ya Allah sudah kita tunggu Pak, rindu kita jenengan jamaah bersama lagi, mengaji di setiap malam Kamis. Biasanya jenengan itu duluan datang, snacknya duluan habis gitu. Enggak, kalau itu jangan ya. Nah, akhirnya semangat kan Pak? Ya doa ke kulo nggih ben cepat sembuh. Kenapa? Banyak orang yang mendoakan. Banyak orang yang memotivasi. Dia pun keinginan sembuhnya lebih kuat. Jangan sampai kita tidak bersatu datang jenguk orang sakit. Sakitnya apa Pak? Kepala pusing. Belakang pegal-pegal. Kaki tidak bisa ditekuk. Berapa hari udahan Pak? Udah hari kedua. Waduh Pak, tetangga saya hari ketiganya sama penyakitnya, tapi langsung meninggal di tempat. Ini tidak jadi. Di mana kemudian ukhuwah persaudaraan kita tadi? Wala takun kal ainain. Jangan jadi seperti dua mata. Kenapa Bapak Ibu? Dua mata jarang kompak. Coba jenengan praktekkan. Mata kanan melirik ke kiri. Bisa? Mata kanan melirik ke kiri, mata kiri menjauh. Mata kiri melirik ke kanan, monggo. Bisa gak sih? Banyak cuma gini Ustaz. Mata kanan menjauh, tidak pernah mau kompak, tidak pernah mau bersatu. Selalu aja ada ditemukan kesalahan dalam diri saudaranya. Makanya kalau kita itu mohon maaf Pak, udah benci sama orang, yang baik pun ia lakukan tetap salah di mata kita. Betul enggak Bapak Ibu? Kita udah berusaha berbuat baik tapi tetap salah di mata orang yang benci atau hasad kepada kita. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri hati, tidak boleh hasad illa fisnatain, kecuali pada dua perkara. Boleh, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Pertama kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kita tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Pertama, kita boleh iri Bapak Ibu kepada orang yang Allah karuniai harta kekayaan. Kita boleh iri sama wong sugih. Tapi ada tapinya. Tetapi orang sugih ini, orang kaya ini memanfaatkan dari harta yang ia miliki untuk urusan kebaikan. Atau ya gunakan berinfak di jalan yang benar. Bersedekah, ia sedekahkan hartanya. Nah, ini boleh.
Jadi masjid kita karpet beliau yang nyumbang, AC beliau yang nyumbang. Kemudian jenengan, ya Allah, ya aku ya pengen jadi wong sugih, ben iso. Kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya yang muncul apa tadi? Tapi ingat Bapak Ibu ya, tanpa menginginkan nikmatnya hilang, kita cuma pengen sama. Kita ulangin ya, kita ingin sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kalau ya jenengan pengen sama menginginkan nikmatnya hilang, ya beda cerita. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu hikmah, kepada seseorang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Kemudian orang itu memanfaatkan ilmunya dengan benar serta mengajarkannya kepada orang lain. Kita boleh iri Pak sama orang yang berilmu, orangnya itu kemudian memanfaatkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Boleh kita iri. Contoh dalam hal ilmu, mungkin kita punya imam yang Masya Allah bacaannya luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian jenengan, Masya Allah suaranya api. Aku yo pengen iso ya. Kira-kira apa yang kita lakukan Bu? Belajar. Akhirnya yang muncul adalah kebaikan. Tapi ingat, tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kalau jenengan suarane api, mugi-mugi pariki entek suarane. Nah, berarti jenengan menginginkan nikmatnya hilang. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita pelihara sifat hasad ini. Karenanya coba mulai fokus terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara nikmat yang Allah berikan Bapak Ibu, nikmat itu banyak sekali Bapak. Betul Bapak Ibu? Kalau kita fokus sama nikmat kita hari ini, maka kita bisa mensyukuri nikmat Bapak Ibu. Kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena kita mensyukuri yang Allah berikan saat ini. Tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit saja, bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri yang banyak? Karenanya di antara Bapak Ibu tingkatan-tingkatan hasad itu ada beberapa. Ada kategori orang yang pertama, kategorinya begini Bapak Ibu. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Kita ulangin ya. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Jadi dia menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak pindah kepadanya. Jadi yang penting awakmu ora intuk, gitulah kira-kira. Nek sing liyane mboten napa-napa, sing penting mboten panjenengan. Kira-kira ada nggak orang begitu Bapak Ibu? Banyak. Ada. Tingkatan yang pertama, menginginkan nikmat orang lain hilang walaupun tidak pindah kepadanya. Yang kedua, ada dia si tipenya itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat itu pindah kepadanya. Kita ulangin, menginginkan nikmat orang lain hilang dan nikmat itu berpindah kepadanya. Nah ini tadi yang kita ceritakan, mohon maaf, seperti pedagang tadi kita sebutkan, pedagang bakso tadi Pak. Kenapa dia fitnah itu? Tadi jualan bakso yang ramai itu dengan dagingnya, daging ini, daging itu. Kenapa? Agar pelanggan itu pindah ke tempatnya. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Gak ada maksud. Tapi dia itu yang penting kamu jangan naik tingkat, yang penting kamu tetap miskin dan bodoh. Tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Gak boleh naik tingkat Pak. Kalau udah naik tingkat, muncul hasadnya. Tapi kalau tetap sama dengan kita, gak ada masalah. Tapi kalau dia, mohon maaf, ekonominya mulai baik, anak-anaknya mulai sekolah, muncul Pak hasad dalam dirinya.
kok iso, dan lain sebagainya. Karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian sebagian orang bijak berkata, ma ra'aitu zaliman, saya tidak pernah melihat orang yang zalim asbaha bil mazlumi minal hasad, yang lebih serupa dengan orang yang dizolimi daripada sifat hasad atau dengki. Jadi orang bijak ini berkata, tidak pernah melihat orang zalim yang lebih serupa dengan orang yang dizolimi daripada sifat dengki atau hasad. Karenanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian dahsyatnya tadi kita sebutkan dari sifat hasad yang dimiliki oleh manusia. Karenanya salah satunya banyaklah kita memohon doa kepada Allah agar kita terhindar dari sifat hasad. Di antara doanya yang mungkin kita sering baca Bapak Ibu atau kita hafal, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sudah hafal Bu? Monggo ibu-ibu dulu. 1 2 3. Kok hilang suaranya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau bapak-bapak tidak usah saya tanya, udah hafal semua beliau. Nggih Pak, nggih. Kan nggih. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului, yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Jadi banyak kita berdoa sama Allah. Dan banyak kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau hitung kan tidak bisa kita menghitungnya Bapak Ibu. Betul betul Bapak Ibu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini saja tidak bisa kita hitung. Hitung dari peredaran darah itu, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang dokter ya, atau tenaga kesehatan, katanya kan banyak sekali kan gitu dalam tubuh kita. Dan siapa kemudian yang menggerakkan itu semua? Allah. Mohon maaf, dicabut nikmat dari lidah kita saja, kita udah tidak bisa menikmati makanan. Betul tidak Bapak Ibu? Cabut nikmat manis, pahit, asin, asam. Nih minuman, nih snack, foto kabeh rasane. Betul? Nih. Kalau dia ada ngomong ini tandanya selesai Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian mari fokus sama nikmat kita. Mari fokus terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita, agar tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa terhindar dari salah satu sifat yang tadi luar biasa dampaknya. Kalau sifat itu kita miliki, bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan yang selama ini kita miliki. Karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari 3 contoh tadi yang kita sebut, cirinya adalah ini mulai kita hilangkan ini. Cirinya tadi yang pertama, kalau orangnya itu ada di hadapan kita, biasanya diapain? Diomongin. Nah ini kita hindarkan. Yang kedua, kalau orangnya itu mohon maaf
ada di hadapan kita, apa yang kita lakukan? Ini cirinya, Bu ya. Jangan kita lakukan ya. Cirinya apa? Dipuji. Dan kalau orangnya kena musibah, dia merasa senang dan merasa bahagia. Tentu harusnya kalau saudara kita kena musibah, kita juga harus ikut sedih. Tentu kalau sahabat saudara kita dapat nikmat, tentu kita juga merasa senang. Alhamdulillah. Semoga saya bisa nular ini kebaikan-kebaikannya. Amin. Kan gitu. Akhirnya yang satu dengan lainnya saling support. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 3 menit lagi untuk azan. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa isyaan berjamaah karena ba'da isya ada ngaji lagi, Pak. Jadi begitu Ustadz Nuri yang kami hormati. Jadi mohon maaf, jadi saya harus langsung menuju daerah Mangkuyudan. Cedak nggih, Pak. Nah, jadi ini lampu merah ke kiri ya Pak ya. Terus agak ke dekat Masjid Joko Karyan dekat situ. Namanya Masjid Besar Mangkuyudan kalau Bapak Ibu tahu. Okay? Nah, habis Isya biasanya kita lanjut ngaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karenanya mohon maaf saya tidak bisa berjamaah bersama dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi tadi banyak-banyak berdoa sama Allah agar kita terhindar dari sifat hasan. Sudah hafal nggih, Pak? Kok hilang suara Bapak-bapak? Ustaz, agak batu Ustaz. Jadi tidak ada suara, agak sulit kan gitu, Pak. Ibu-ibu sudah hafal nggih, Bu? Nah, alhamdulillah. Gimana tadi awal doanya? Rabbana ighfir lana, ya. Jangan Allahumma barik lana ya fima razaqtana, atau tiba-tiba doanya bismika Allahumma ahya dan masya Allah. Kalau doa-doa ini Ustaz saya tidak akan pernah lupa gitu Pak ya. Makan sama tidur, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun itu bagus Bapak Ibu. Yang penting kita lakukan kita berdoa ya. Kalau udah makan sama tidur kan itu nikmat luar biasa gitu Bapak Ibu. Nah, tapi banyak orang kalau udah nikmat itu kadang lupa juga doa kan gitu Pak. Nah, alhamdulillah. Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.